Ya, kita mulai. Selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih sudah bergabung di acara Cermat atau Pencerahan Hikmat hari Sabtu tanggal 23 April 2022. Baik lewat Zoom maupun lewat siaran langsung saya di akun Facebook. Hari ini saya akan mengambil tema mengambil keputusan yang keliru atau mengambil keputusan yang salah. Manusia tidak ada yang sempurna. Kerennya bahasa Inggris nobody's perfect. Ya, tidak ada yang sempurna. Nah, karena tidak sempurna, tentu tidak mungkin mengambil keputusan pun pasti semuanya serba benar, nggak mungkin. Ya, ada seorang artis selalu mengucapkan kata-kata begini: manusia adalah tempatnya salah, tempatnya keliru, tempatnya hilaf. Hanya Tuhan yang tidak pernah salah. Ya. Nah, mengutip kata-kata itu dan dikaitkan dengan topik kita hari ini, mengambil keputusan yang keliru atau keputusan yang salah, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa tidak mungkin seorang manusia dalam kehidupannya dia selalu mengambil keputusan yang benar. Dengan kata lain, dia tidak pernah nihil melakukan pengambilan keputusan yang keliru. Itu nggak mungkin. Nah, kalau sudah begitu, maka kesimpulan berikutnya bisa kita petik. Kalau kita dalam kehidupan ini, entah kapanpun itu, masa lalu, sekarang, ataupun nanti, kita ternyata menyadari kita sudah mengambil keputusan yang salah, menurut saya, tidak perlu itu terlalu dipusingkan. Sepanjang keputusan yang kita ambil itu yang Tutup, Pak. Pak Yunus ketutup. astaga. Oke. Saya masih ini. Jadi dari tadi tidak ada suara saya yang kedengaran ya. Oke, baik. Mohon maaf. Mungkin yang di Facebook sudah mengikutinya. Baik, saya ulangi kembali. Manusia tidak ada yang sempurna atau nobody's perfect. Jadi kalau manusia tidak sempurna, tidak mungkin dalam hidupnya dia tidak pernah melakukan kekeliruan. Nah, itu nggak mungkin. Ya, tidak mungkin. Pastilah pernah. Seorang artis, kalau saya tidak salah, almarhumah Dorce Gamalama, ya, dia sering mengucapkan kata-kata ini. Manusia itu tempatnya salah, hanya Tuhanlah yang tidak pernah salah. Kurang lebih seperti itu yang dia sering ucapkan. Jadi memang benar, jangan cari kebenaran terus-menerus dari seorang manusia, apalagi menuntut dia tidak pernah salah. Selalu benar itu nggak bisa. Ya, pastilah manusia pernah, entah sekali, dua kali, atau beberapa kali. Yang penting jangan sering kali, apalagi jangan selalu salah. Ini salah, itu salah, ya sebaiknya jangan begitu. Tapi kalau pernah mengambil keputusan yang clear atau salah, itu adalah suatu hal yang tidak perlu terlalu dipusingkan. Ya, karena tadi manusia itu tidak ada yang sempurna. Oke, kita bicara pengambilan keputusan yang keliru. Ini bisa dimulai dari hal-hal yang kecil. Ya, coba ingat, pernah nggak kita waktu mau menuju satu tempat, kemudian kita memutuskan, saya jalan sini aja lah, tidak usah jalan yang sana. Kita kan sudah ngambil keputusan di sana kan. Ada jalan yang sebelah situ, tapi saya memilih jalan ke sini sajalah, supaya lebih cepat, supaya tidak macet dan sebagainya. Itu pilihan. Dan tidak mungkinlah kita ambil pilihan yang buruk kan. Udah tahu itu jalan jauh, jalannya macet, terus kita bilang, saya pilih yang itu aja dah. Saya senang yang jauh dan senang yang macet, nggak mungkin. Selalu pilihan kita adalah pilihan yang kita anggap baik. Tapi ketika kita jalan lewat jalan itu, kita bilang, aduh, salah. Ternyata yang saya harap tidak macet, macet. Gitu ya. Nah, itu salah satu contoh keputusan yang keliru, salah mengambil rute jalan. Ya. Kedua, ada hal-hal kecil juga. Ini beberapa waktu yang lalu
Saya beli toren air. Saya rasa lihat ukurannya, lihat besarnya itu cukuplah gitu ya. Ya, saya lihat secara fisik, saya pandang dengan mata saya tingginya, diameternya, saya bilang ini cukuplah. Udah dibeli dan dipasang. Apa yang terjadi? Setelah dipasang, berfungsi beberapa hari kemudian, muncul kesimpulan, aduh keliru ya, keliru. Apa yang keliru? Aduh, kenapa yang kita ambil ukurannya segini? Ini kurang ternyata. Kurang, harusnya yang lebih besar gitu ya. Keliru, salah dalam mengambil keputusan ya. Padahal tadi sudah dilihat dengan mata, ya diukur-ukur kurang lebih, ini cukup nih segini. Ternyata keliru ya. Ada contoh-contoh lain, memilih karyawan, memilih rekan bisnis. Oh, kita udah pilih-pilih kriteria ini, kita udah itu apa segala macam. Kadang-kadang kita salah juga. Karyawan yang kita anggap ini orang baik ini orang ini jujur ini orang ini nggak neko-neko ini. Salah. Partner bisnis juga begitu. Memilih jurusan, memilih cita-cita, kadang-kadang juga salah. Ya, banyak contoh-contoh kesalahan dalam mengambil keputusan. Salah satu yang terjadi juga dalam kehidupan kita adalah salah memilih pasangan. Ya, ini fatal ini, salah memilih pasangan. Kan nggak bisa bilang, saya mau tukar tambah kayak barang gitu, nggak bisa. Ya, nggak bisa. Makanya teliti sebelum membeli, teliti sebelum memilih, gitu ya. Nah, banyaklah contoh-contoh dalam kehidupan kita dari hal-hal yang sederhana sampai kepada hal-hal yang besar, penting, luar biasa. Kita melakukan kesalahan dalam pengambilan keputusan. Dalam dunia hukum, ya Pak Purba, kita punya adagium ya, lebih baik membebaskan 10 atau 100 orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah. Kalau dia salah tapi kita bebaskan, nah nanti ada saatnya dia akan kena juga. Tapi menghukum satu orang yang tidak bersalah, aduh, bagaimana kita mau merehabilitasinya, mau mengoreksinya, ya, dibayar dengan uang aja, apakah itu cukup? Nah, jadi lebih baik kita membebaskan 10 atau lebih orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah. Nah, ini para hakim-hakim selalu berpedoman keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu dasarnya pengambilan keputusan adalah Tuhan. Bertanggung jawab kepada Tuhan. Nah, diharapkan dengan begitu keputusannya jauh dari keliru. Tapi faktanya, adakah hakim yang keliru? Ada. Kenapa? Manusia. Ya. Dokter, ada yang salah diagnosa? Ada. Kenapa? Manusia. Para pedagang-pedagang sudah hitung sana hitung sini, prediksi sana prediksi sini. Salah. Bisa? Bisa. Kenapa? Manusia. Ya. Jadi selama kita yang namanya manusia tidak pernah luput dari kekeliruan ataupun kesalahan. Oke. Nah, yang kedua saya ingin menyampaikan, ada 2 jenis kekeliruan atau kesalahan yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam kehidupan lah secara umum. Satu adalah kekeliruan yang biasa-biasa saja. Kekeliruan yang wajar. Tadi salah memilih jalan, ya nggak usah terlalu di bawah hati, sampai ke tempat juga marah-marah. Kenapa? Ada apa? Hanya gara-gara tadi salah jalan, salah memilih jalan, rute, keputusan yang keliru. Ya udah, senyum-senyum sajalah. Lain kali nggak usah ke sini lah, lain kali ke sana. Ya, gitu aja. Jadi ada kesalahan, ada kekeliruan yang wajar-wajar.
siapapun bisa lakukan dan tidak berdampak yang sangat luar biasa. Hanya selisih, kalau lewat sana mungkin lebih cepat 10 menit, 20 menit, di sini lebih lambat. Cuman itu, ya, tidak ada yang fatal. Jadi untuk kekeliruan yang pertama, itu yang wajar-wajar, yang normal-normal. Nggak usah diambil pusing. Jangan kita lebay, kata anak muda zaman sekarang. Ya, jadi diomongin lagi, diomongin lagi. Yang dengarnya juga kesel, itu lagi diomongin. Kenapa? Ini salah jalan ini. Ini salah itu apa segala macam diomongin terus, nggak usah lebay, ya, nggak usah lebay. Kalau kita melakukan suatu kekeliruan yang biasa-biasa, yang normal, ya, jangan lebay. Mungkin akan menjadi masalah ketika kita mengambil keputusan yang fatal, gitu, yang membawa dampak besar. Kalau ada kerugian, kerugiannya juga besar, baik kerugian material, kerugian moral, ya. Nah, kalau itu yang terjadi, maka jangan nggak usah dipusingin, nggak boleh. Kembalikan, kalau ternyata kita melakukan sebuah kekeliruan yang fatal, yang besar, berakibatnya juga luar biasa, maka satu yang harus kita lakukan adalah pertama, minta maaf kepada orang-orang yang sudah kita rugikan akibat keputusan kita yang salah. Jangan pernah gengsi. Aduh, malu dong minta maaf. Kita harus ksatria. Kita harus orang jadi gentleman. Ya, harus fair. Kalau kita tahu kita salah, harus berani, besar hati untuk minta maaf. Ya, bahkan minta maaf saja tidak cukup. Bagaimana dengan kerugian yang sudah dialami orang lain? Sedapat mungkin kita bisa mengembalikan kerugian tersebut. Ya, itu yang pertama kita lakukan kalau kita melakukan kekeliruan yang fatal. Jangan cuek-cuek aja, jangan tenang-tenang aja, jangan pura-pura maaf, pura-pura bego gitu ya. Jangan. Harus ada namanya tanggung jawab. Ya, pertama minta maaf. Kedua, sesuai dengan kemampuan kita. Kalau ada kerugian yang diderita oleh orang akibat keputusan yang keliru, berikan supaya dia tidak terlalu mengalami kerugian. Ya, setidak-tidaknya teratasi lah ya kerugiannya. Nah, yang kedua, evaluasi. Kenapa saya bisa salah? Kenapa saya bisa keliru? Apa tujuan evaluasi? Supaya kita tidak melakukan kesalahan yang sama di waktu yang akan datang. Kita ingat ada pepatah mengatakan, hanya keledai yang akan masuk ke lubang yang sama untuk kedua kalinya. Itu peribahasa. Keledai aja yang dianggap hewan dungu, hewan bodoh, itu nggak akan mau jatuh ke lubang yang sama 2 kali. Nah, apalagi manusia, makhluk yang paling mulia, paling sempurna ciptaan Tuhan, diberikan akal, diberikan hikmat, nggak akan jatuh ke lubang yang sama untuk kedua kali. Nggak akan melakukan kekeliruan yang sama untuk kedua kali, apalagi ketiga dan seterusnya. Tidak. Maka kita perlu evaluasi supaya tidak melakukan hal yang sama. Evaluasi juga dibutuhkan agar kita tahu di mana letak kekeliruan kita supaya kita perbaiki, dan lain kali selain tidak melakukan hal yang sama, tapi kita akan melakukan hal yang berbeda, di mana hal berbeda akibat dari evaluasi tadi membawa kita kepada yang benar, tidak lagi keliru. Nah, begitu. Ya. Jadi kalau sudah melakukan kesalahan, jangan cuek-cuek aja lah. Aduh, itu orang makin sakit hati. Kemarin mobil saya
berhenti karena lampu merah, semua mobil, semua kendaraan berhenti. Tiba-tiba duk, ada bunyi. Saya lihat, waduh, di samping saya emak-emak bonceng anaknya pakai motor. Jalan sempit sebelah kiri, dia paksa untuk masuk. Akibatnya mobil saya tergores. Saya turun, saya lihat, ibu itu masih ada di situ dan lihat saya di mana ini ya, tergores atau tidak. Dan betul tergores. Si ibu ini hanya tenang-tenang aja. Nggak ada kata maaf Pak. Tidak ada. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kira-kira gondok nggak? Kesel nggak? Ya, tapi ya saya cepat mengambil keputusan. Keputusan saya adalah saya tidak mau meladeni orang tersebut dengan mengatakan, Bu, Ibu jangan begini, hati-hati, apapun. Ya, belum tentu dia terima. Ada kan orang udah salah makin galak kan, untuk apa? Satu, saya nggak mau menegur, apalagi untuk minta ganti rugi. Ini Ibu sudah merusak ini mobil saya ini, ganti rugi. Enggak. Saya mengambil keputusan, saya masuk ke dalam mobil, kemudian jalan. Udah. Ya, karena saya berhadapan dengan orang yang tidak kesatria, tidak fair, ya, tidak salah, tidak merusak mobil orang, kata maaf juga tidak, ganti rugi apalagi, tenang-tenang aja, seolah-olah tidak terjadi apa-apa, ya. Oke, jadi sebuah kesalahan yang pernah kita lakukan harus kita perbaiki, ya, harus kita perbaiki untuk tidak melakukan hal yang sama dan melakukan cara yang berbeda dari cara yang salah untuk melakukan sesuatu dengan baik, dengan benar. Oke. Berikutnya saya ingin bicara tentang bagaimana mengantisipasi kesalahan supaya kita tidak melakukan kesalahan atau kekeliruan. Ya. Caranya yang pertama adalah minta petunjuk dari Tuhan. Saya tidak yakin Bapak Ibu sekalian, semua orang melakukan hal ini. Saya nggak yakin. Bahwa ada sebagian kecil atau sebagian besar, nah datanya saya tidak tahu, tapi saya yakin ada orang-orang yang ketika dia mengambil keputusan, dia tidak bertanya dulu, dia tidak minta petunjuk dulu dari Tuhan. Yang dia lakukan adalah mikir, kemudian putuskan. Dasar dia apa? Saya sudah mikir, saya sudah timbang-timbang. Nah, baru dia putuskan. Setelah dia putuskan, baru dia minta kepada Tuhan. Tuhan, tolong ya, supaya apa yang saya pikirkan, yang saya putuskan, supaya ini benar. Nah, jadi dia pasrah Tuhan untuk membenarkan apa yang dia putuskan. Dan nanti suatu ketika ternyata putusannya salah, dia menyalahkan Tuhan. Padahal yang memutuskan dia, bukan Tuhan. Nah, oleh karena itu mengantisipasi supaya kita tidak melakukan kekeliruan dalam pengambilan keputusan, mintalah petunjuk dari Tuhan. Ya, percayalah, Tuhan pasti kasih petunjuk. Percayalah. Kalau kita bertanya, dia menjawab. Kita meminta, dia memberi. Ini yang paling pertama dan paling utama. Mau buka bisnis, mau ini, mau itu, apapun yang kita anggap kita akan mengambil suatu keputusan yang cukup penting bagi diri kita, juga menyangkut orang banyak, minta petunjuk dari Tuhan terlebih dahulu. Yang kedua, jangan malu, jangan gengsi untuk bertanya kepada orang-orang yang kita tahu mereka lebih punya pengalaman, mereka lebih punya pengetahuan, mereka punya lebih keterampilan dalam
mengerjakan apa yang akan kita putuskan tadi. Ya, ada orang yang gengsi kan, nanti kalau saya tanya, dia bilang, gini aja kamu nggak tahu, gimana sih, bodo amat kamu. Masa gini aja kamu nggak tahu, masa gini aja kamu nanya-nanya, malu ah. Jangan malu, jangan gengsi untuk bertanya, minta petunjuk, konsultasi dari orang-orang, manusia ya. Nah, yang kita tahu memang punya kompetensi, punya pengetahuan, punya pengalaman di bidang yang apa akan kita putuskan. Itu dua hal supaya kita tidak keliru dalam mengambil sebuah keputusan. Ditambah satu lagi, ya banyak-banyaklah memandang, banyak-banyaklah melihat, banyak-banyaklah mendengar, banyak-banyak membaca, supaya dapat pengetahuan. Ya, jadi ada 3 hal untuk mengantisipasi supaya kita tidak melakukan kesalahan dalam pengambilan keputusan. Pertama, minta petunjuk dari Tuhan. Yang kedua, jangan malu, jangan gengsi untuk bertanya kepada orang-orang yang memang sudah berpengalaman, berpengetahuan, kompeten. Dan yang ketiga, pasang mata, pasang telinga, baca buku, ikuti apa saja yang bisa memberikan pengetahuan pada kita. Sehingga wawasan kita semakin luas. Ya, ini caranya mengantisipasi supaya kita tidak mengambil keputusan yang salah. Nah, bagaimana kalau sudah lakukan ternyata salah? Nah, cara mengatasi bila kita ternyata mengambil keputusan yang keliru. Pertama, saya katakan tadi, jangan lebay. Ya, jangan lebay. Sikapi segalanya secara wajar. Ya. Jangan sedih, jangan menyesal, jangan marah, berlebihan, dan berkelanjutan. Ya, jangan. Yang kita harus lakukan apa? Evaluasi tadi, kemudian perbaiki dan bangkit kembali. Gitu. Ada seorang, saya lupa namanya siapa, dia bilang begini, apakah ini Thomas Alva Edison atau siapa saya lupa ya. 10 kali saya melakukan penelitian dan 10 kali saya gagal, bagi saya nggak ada masalah. Karena berarti saya tahu ada 10 cara yang salah. Jadi saya coba lagi dengan cara yang ke-11. Ke-11 gagal lagi, nggak apa-apa. Sekarang tambah pengetahuan saya tahu ada 11 cara yang keliru. Saya nggak akan pernah lagi lakukan itu. Karena saya sudah tahu itu pasti keliru. Kalau orang lain mungkin mencoba-coba. 1 salah, 2 salah. Saya tinggal lihat. Saya sudah tahu itu keliru. Kenapa saya tahu? Saya udah ngalami. Jadi berkali-kali gagal, berkali-kali mengambil satu keputusan yang salah, yang keliru, nggak ada masalah. Ya, saya tahu ada cara yang salah. Ya, maka saya akan perbaiki. Nah, tapi tentunya jangan bikin salah lagi, nggak apa-apa. Kata Pak Yunus kan nggak ada masalah, saya tahu cara yang salah. 10 kali bikin salah, nggak apa-apa. Ya, bukan begitu. Ya, bukan begitu maksudnya. Ya, tetap kita minta maaf, seperti saya katakan. Tetap kita perbaiki, evaluasi, dan sebagainya. Tetapi ketika memang kita pernah mengalami kekeliruan, janganlah mengambil sikap yang berlebihan. Ya, bangkit kembali, perbaiki diri, dan akhirnya kita bilang, sekarang keputusan saya tidak salah lagi, alias benar, hasilnya pun baik dan benar, ternikmati oleh saya dan orang-orang sekeliling saya. Nah, begitu ya.
Jadi, marilah bersikap secara baik, secara benar ketika kita melakukan kekeliruan. Jangan trauma. Karena pernah mengalami kesalahan, kemudian jadi trauma. Berhenti melakukan sesuatu yang sebenarnya bertujuan baik, tapi hanya karena mungkin kita nggak pernah tanya Tuhan, nggak pernah tanya orang lain, terlalu yakin pada diri sendiri, nggak mau komunikasi lagi, tanya sana tanya sini, nggak mau lagi baca sana sana sini, langsung ambil putusan, apalagi terburu nafsu. Nah, ini kan sudah repot kan kalau dikuasai oleh nafsu, langsung putuskan. Nah, ternyata keliru. Oh, udah, seumur hidup saya nggak akan lagi ngerjain begini. Jangan lebay, jangan berlebihan. Sikapi segala sesuatunya secara wajar. Perbaiki, bangkit kembali, dan kemudian temukan putusan yang benar. Ya, saya yakin dalam hidup ini, cobalah dihitung-hitung. Pasti kita pernah mengambil keputusan yang benar, tapi juga pernah mengambil keputusan yang keliru. Ya, jalani kehidupan kita secara normal, secara wajar. Ya, tidak perlu takut salah, jadi salah beneran. Ya, mencoba bisa berhasil, bisa gagal, tidak pernah mencoba, tidak akan pernah bisa berhasil. Mengambil keputusan bisa keliru, bisa benar, tapi tidak berani mengambil keputusan, pasti tidak mungkin punya putusan yang benar. Jadi, ayo, apapun itu, jalani kehidupan kita. Mau ngambil keputusan, ambil. Tapi gunakan pedoman yang sudah saya sampaikan. Tanya petunjuk dari Tuhan, tanya pada orang-orang yang memang sudah tahu, sudah pengalaman, dan kemudian pasang mata, pasang telinga, perluas wawasan kita, supaya cukup bagi kita pertimbangan-pertimbangannya dalam mengambil keputusan. Itu yang bisa saya sampaikan kepada kita semua, Bapak Ibu sekalian, yang ada di Zoom maupun yang ada di Facebook. Topik kita tentang mengambil keputusan yang keliru. Selanjutnya mungkin ada Bapak Ibu yang mau berbagi pengalaman, pernah mengalami pengambilan keputusan yang keliru, baik yang biasa-biasa saja, sampai kepada yang fatal. Bagaimana Bapak mengatasinya, menyelesaikannya, atau ada yang juga ingin bertanya, saya persilakan, waktunya tersedia untuk kita. Saya mau tanya Pak Yunus Ya, ya. silakan Ibu Lydia. Tanya